Mereka dapat remisi barusan ini, yang satu 4 minggu, yang satu 5 minggu. Sudah lumayan. Nah, nanti akan turun lagi hukumannya kalau kelakuan mereka baik. Dari seumur hidup pindah ke 20 tahun, 20 tahun akan kurang lagi. Dan potongan remisi tanggal 17 kemarin. Saudara, saya senang melihat mereka. Kalau saya kirim pulsa, mereka minta pulsa, saya harus bagi-bagi pun. Bisa macam-macam. Karena mereka jual lagi di situ. Dan hasil penjualannya untuk mereka beli sesuatu di penjara. DLP Salahuddin di Makassar kemarin dapat remisi sekian minggu lagi. Itu narkoba. Saudara, ayo kita mengasihi mereka. Di negara ini punya aturan. Kalau 2/3 masa hukuman sudah dilewati dan berkelakuan baik, maka keluarga berhak menebus mereka dengan nama PB, pembebasan bersyarat. Tapi itu harus bayar. 99% keluarga nggak ada yang menebus. Di samping nggak punya uang, kedua mereka malu. Lebih baik di situ aja orang itu. Maka itu nama saya ada di Departemen Kehakiman. Karena tiap kali ada PB, saya tanda tangan, nggak cuma bayar, saya bertanggung jawab. Kalau sampai orang yang ada apa-apa, saya akan dikejar. Dan saya pasang badan untuk itu. Demi mereka. Satu yang dari Nusa Kambangan sudah bebas, namanya Erwin, sekarang di suku Wana, Sulawesi Tengah. Jadi pemisionaris di sana. Untuk suku itu. Bersama istrinya. Ayo kita muridkan orang-orang itu. Anakku. Jadi mereka semua manggil saya papa. Itu betul Pak Amin Nurdin kemarin ngomong itu. Dapat dari mana Bani itu saja kaget juga. Dan Pak Amin gak pernah ketemu saya. Anakku, ini manis sekali kata ini. Maka itu saudara, kalau kita cuma khotbah, ngajar, terus pulang sendiri-sendiri, maaf, hanya sekian persen yang didapat dari murid-muridnya. Tapi kalau kita bagi hidup, mereka dapat semuanya. Gereja takut melakukan ini, nggak apa-apa. Pernah saya muridkan, bawa lari barang-barang saya di rumah. Ya sudah, mau apa lagi? Saya nggak pernah jerah. Sampai spray dibawa, saudara. Saya pulang beli kemana spraynya? Pernah saya muridkan orang, saya ajak retreat, laptop saya dicuri, lari. Saya nggak pernah cerah. Saya berkata pada setan, setan, buatlah apa saja yang kau anggap baik. Tapi kau harus tahu setan, aku nggak akan berhenti memuridkan orang. Setannya bingung melihat saya seperti itu. Serius, saudara. Saya nggak pernah takut. Untuk apa saja. Yesus saja dikhianati Yudas kok. Enggak, amin. Ya sudah. Kalau dia mengkhianati, ya puji Tuhan. Itu risiko seorang pemurid. Oke? Ayat 10. Saya ulangi lagi. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara. Seorang anak jalanan dari Lampung. Sekarang dia ikut saya, ada di Nabire. Sudah menikah, saya nikahkan. Saudara, tahun 90 berapa saya lupa. Saya turun di stasiun kereta api Jogja. Ternyata itu pertama kali keretanya lebih cepat datang, nggak telat. Jadi yang jemput belum datang. Nah, saya nggak mau telepon karena baru 3:30. Lebih baik saya tunggu aja di stasiun. Toh nanggung juga. Nah, pas saya nunggu, ada seseorang lagi tidur di peron itu, nggak jauh dari saya. Roh Kudus bilang, ambil anak itu. Nah, saya tuh nggak lihat laki, perempuan, tua, muda, karena pakai sarung tutup rapat. Saya kenal suara papa saya kenal. Akhirnya saya tepuk dia. Saya cari bagian kakinya yang mana. Saya tepuk, dia kaget. Ternyata masih anak remaja, pakai nama Islam. Nah, di Jogja saya kenal satu keluarga namanya Pak Kus, punya perusahaan anggur dan kecap. Waktu dia dengar saya khotbah, dia punya rumah banyak karena dia orang kaya. Nah, salah satu rumahnya di Jalan Wulung, itu Demangan Baru, Yogyakarta, itu punya 23 kamar, 2 lantai untuk kos. Setelah dia dengar saya khotbah tentang bagaimana kita memberikan orang, menampung orang, bersama istrinya, langsung berapa hari kemudian mereka putuskan tempat kos itu diubah jadi tempat panti asuhan penampungan anak-anak. Saya kaget juga, mereka radikal dalam mentaati firman. 23 kamar, sebulan bisa berapa puluh juta itu. Sampai hari ini tempat itu tetap jadi penampungan anak-anak. Sampai hari ini.
Pengasuhnya namanya Cecep, itu anak saya yang tinggal di situ. Cecep ini sudah punya anak 2. Nah, karena saya tahu di situ ada, maka saya berani ajak anak ini. Kamu ikut bapak enggak? Kemana pak? Ya udah, kamu punya sekolah tidak? Pengen. Siap ikut? Siap. Tapi saya begini, dia nggak punya apa-apa, cuma sarung itu saja. Gak apa-apa. Besok bapak beli baju buat kamu. Begitu dijemput, yang jemput tahu saya betul. Kau dapat anak lagi ya? Iya. Di mana? Di stasiun, saya bilang. Ya udah, saya titipkan ke rumah itu. 6 bulan dilatih. Akhirnya dia nggak pengen sekolah lagi. Dia belajar khusus peternak jamur, petani jamur. Belajar di Jawa Barat. Saya kirim ke Jawa Barat. Selesai belajar peternak jamur, dia belajar peternakan kambing. Belajar, ikuti, kamu mau kemana? Akhirnya dia ketemu seorang anak Tuhan juga di Nabire. Orang Semarang yang kerja. Saya lamarkan, saya nikah. Karena anak ini gak ada orang tua. Sampai sekarang masih ikut kami. Dan jadi tim yang luar biasa. Ngerti ya sekarang saudara ya? Selagi aku di penjara, saya suka kata-kata ini. Maka itu kalau dengan anak-anak saya bisa cerita. Ini kata penting. Mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Jadi anak saya itu dapat stasiun, itu dapat di pasar, ini dapat di hotel, dapat di mana. Oh, banyak sekali dapatnya. Nah, kalau rezeki mau ikut terus, saya akan cerita. Saya dapat anak itu di hotel Swarna Dwipa di Muara ini. Ya. Gampang. Lagi sekali, musuh Injil itu apa? Hai, supaya ingat, apa musuh Injil? Orang pelit, jangan lupa itu. Terus, mana? Ayat berapa? 11. Dahulu, nah ini mulai kelihatan apa kriminalnya Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu karena jahat, karena kriminal. Tapi kita nggak tahu apa. Tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Paulus meyakinkan feelingnya. Anak itu sudah berubah, artinya begitu. Jangan kau ingat lagi kejahatannya. Itu maksud Paulus. Tuhan aja mengampuni aku, mengampuni kamu. Masa kamu gak mengampuni Onesimus? Diyakinkan begitu. 12. Dia kusuruh kembali kepadamu. Nah saudara, tanya semua orang yang kenal saya. Sejahat-jahatnya seseorang, walaupun saya menyakiti saya, merugikan saya, menipu saya, mencuri barang saya, kalau dia balik, saya akan tetap menggunakan kata yang dipakai oleh Paulus. Ayo baca sama-sama kalimat terakhir ayat 12. Itu manis sekali. 1, 2, 3. Ya, itu buah hatiku. Sampai di sini saya tanya kepada saudara, kalau gereja yang misioner punya hati seperti ini, gampang gak orang itu bertobat? Cepat jawab. Gampang. Karena semua orang perlu kasih. Amin. Bayangkan, ini kan napi, ini kan narapidana, bukan bang napi tapi ya. Disebut buah hatiku. Saya cuma cerita ya, jangan saudara mikir macam-macam. Kalau perlu tanya anak-anak saya yang ada di sini. Di antara semua hamba Tuhan yang kenal saya itu punya julukan. Kalau banyak orang hobinya ngumpulin perangko, ada hobi bukan? Ngumpulin barang-barang lama, betul nggak? Ada orang hobinya ngumpulin sepeda, banyaklah. Nah, orang nyebut saya itu hobinya ngumpulin orang rusak. Makin rusak seseorang, saya makin senang untuk dapat. Kenapa? Saya mau buktikan firman Tuhan. Hanya Yesus Kristus Tuhan bisa merubah hidup orang. Enggak, amin. Sudah nggak percaya? Terlalu. Saya ulangi, mengapa bisa ngumpulin orang rusak? Karena saya ingin meyakinkan dunia, hanya Yesus bisa merubah hidup orang. Gimana ayatnya? 2 Korintus 5:17. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah apa? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru terbit. Waduh, itu ayat luar biasa. Maka itu, makin ada orang rusak saya dengar, saya akan datangi, saya akan pungut orang itu. Karena itu menyenangkan saya. Maka itu ketika banyak pendeta rebutan jemaat, itu pendeta buta dan tuli dan goblok, udah gitu aja. Di luar masih banyak orang begitu.
Mereka